Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Sehat kan? Bagus dong kalau kalian lagi pada sehat. Soalnya di masa pandemi ini, kesehatan kalian benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas komik webtoon yaitu Tower of God. Jadi bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja, video ini bakal bersifat spoiler guys. Nah, ngomong-ngomong, pada pembahasan kali ini, gue akan membahas karakter penting dalam serial ini. Ya, siapa lagi kalau bukan trio ter-GG dalam komik Tower of God. Ya, kalian yang benar. Bam, Kun, dan Rak. Oke, tidak usah pakai basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Yang pertama, Bam. Bam adalah seorang irregular. Pertama-tama, gue akan jelasin dulu apa itu regular, apa itu irregular. Regular adalah orang-orang yang dipilih oleh Hedun untuk menaiki menara. Sedangkan irregular adalah orang-orang yang tidak terpilih untuk menaiki menara. Biasanya, irregular ini membuka gerbangnya sendiri untuk menaiki menara. Dan biasanya juga para irregular ini mempunyai kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Contohnya, Manta Minum, Andrew, Warwick Masino, dan Bam itu sendiri. Selanjutnya, Bam berasal dari luar menara. Informasi berikutnya ini adalah Bam berasal dari luar menara. Dari gerak-geriknya, memang benar, Bam benar-benar tidak tahu apa-apa soal menara. Ini dijelasin pas awal-awal episode di Tower of God. Saat Leoro menjelaskan soal ranker, soal administrator, Bam benar-benar tidak tahu apa-apa soal hal itu. Jadi, sini jelasin bahwasannya Bam berasal dari luar menara. Selanjutnya, Bam adalah orang yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya, Bam ini memang sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh Han Sung Yu. Ya, bagi kalian yang tidak tahu Han Sung Yu itu siapa, Han Sung Yu itu adalah seorang dari organisasi FUG. Jadi, bagi kalian yang tidak tahu FUG, gue akan jelasin di sini. FUG bertujuan untuk membunuh raja jahat. Sedangkan raja jahat tidak bisa dibunuh oleh regular manapun kecuali irregular. Jadi, pada dasarnya FUG menunggu para irregular untuk muncul dan direkrut menjadi seorang pembunuh. Makanya, Bam adalah sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh organisasi FUG. Bam adalah calon pembunuh dari organisasi FUG. Sejak di season 2, Bam dipaksa untuk menjadi calon pembunuh dikarenakan memang Bam adalah seorang irregular, di mana dia bisa membunuh seorang raja. Kenapa Bam mau menjadi seorang pembunuh? Karena dia diancam jikalau dia tidak mengikuti aturan tersebut, maka teman-teman seperjuangan di masa di lantai ujian akan dibunuh oleh para FUG. Jadi mau gak mau Bam harus mengikuti aturan tersebut. Dan di organisasi FUG ini, Bam mempunyai seorang guru yang bernama Jin Sung Ha. Dan Bam dilatih sedemikian kuat hingga di awal season 2. Selanjutnya, Bam mempunyai kekuatan administrator. Jadi, pada lantai kematian, saat Bam dan Urek melawan Red Trisa selaku anak dari administrator, Red Trisa kaget saat melihat Bam. Karena Bam mempunyai energi layaknya administrator. Ya, bagi kalian yang tidak tahu, Bam itu mempunyai energi yang hampir mirip dengan Red Tricia. Sebutannya Blue Tricia. Jadi, sudah hal wajar jika Red Tricia merasakan energi yang tidak asing dari Bam. Dan kekuatan Bam itu sendiri itu tidak berlaku oleh Red Tricia. Red Tricia itu sendiri mempunyai kekuatan kendali Shinsu yang sangat kuat di lantai tersebut, which is di lantai 43, lantai kematian. Tapi tidak berlaku di Bam. Bam masih bisa menggunakan papan seluncurnya dia, yang dari Shinsu itu loh. Ini gue kasih gambar ya.
Yang kedua, Kun Arguero Agnes. Kun merupakan keturunan langsung dari 10 keluarga agung. Ya, Kun Arguero Agnes mempunyai darah Kun dan karakteristik keluarga ini mempunyai ciri-ciri rambut berwarna putih kebiru-biruan, mempunyai Shinsu berelemen listrik, dan mempunyai bakat seorang spear bearer. Yang kalian tahu bahwasannya Kun Edwan adalah spear bearer yang paling kuat di menara, dan dia juga mempunyai Shinsu yang bersifat listrik. Selanjutnya, Kun mempunyai masa lalu yang kelam. Bagi kalian yang belum tahu perihal masa lalu Kun, gue di sini akan menjelaskan semudah-mudahnya versi gue. Jadi, Kun ini mempunyai seorang kakak. Kakaknya ini ingin sekali menjadi seorang putri jahat. Dan salah satu kompetitor kakaknya ingin menjadi putri jahat juga dan meminta bantuan kepada Kun itu sendiri. Dan Kun mengiyakan. Lalu, singkat cerita, kakaknya gagal menjadi seorang putri jahat, yang menghasilkan kakaknya stres dan akhirnya bunuh diri. Salah satu adiknya Kun merasa kesal dengan Kun karena ini disebut pengkhianatan. Jadi gue juga masih nggak tahu kenapa Kun melakukan seperti itu, dan pasti dia pasti ada alasannya lah. Selanjutnya, Kun termasuk orang yang sangat berbakat di keluarganya. Untuk kemampuan Kun itu sendiri tidak usah dilakukan lagi. Dia adalah orang reguler terpintar dan picik di regular levelnya. Tetapi Kun mempunyai bakat seorang spear bearer. Itu memang tidak bisa dipungkiri lagi karena darahnya sebagai darah Kun, sebagai seorang spear bearer terkuat di menara, Kun mempunyai bakat itu. Dan Kun mempunyai Shinsu yang unik, yang dimana Shinsu ini sangat langka di kalangan keluarga Kun. Apa Shinsu itu? Shinsu itu bersifat elemen es. Biasanya orang-orang Kun mempunyai Shinsu elemen petir, tapi tidak dengan Kun. Kun ini mempunyai sifat elemen es yang sangat-sangat langka. Bahkan Kun Edwan sendiri, yaitu ayahnya, menyuruh Kun untuk menekuni kekuatan spear bearer-nya. Tapi karena Kun mempunyai harga diri yang kuat, dia tidak mau. Dia tetap melanjutkan sebagai light bearer. Yang ketiga, Rak Racer. Sifat Rak yang bertolak belakang dengan Kun. Yang kita tahu bahwasanya sering banget kan Rak dan Kun saling beradu pendapat. Salah satu contohnya saat di lantai ujian, saat ujian yang memimpin adalah Han Sung Yu. Pokoknya waktu pas dia suruh milih banyak pintu lah. Di sini dia beradu pendapat lah, cekcok. Yang Rak maunya langsung ngebuka pintu, Kun yang maunya berhati-hati dulu. Ya pokoknya beradu pendapat. Dan akhirnya ya Rak karena memang dia kepala batu, maksudnya keras kepala, dia membuka pintu dan akhirnya malah berhasil. Dan tetap aja Kun sebagai orang yang berharga diri tinggi tidak mau mengakui itu. Selanjutnya, Rak adalah penghuni asli. Di sini bagi yang nggak tahu apa itu penghuni asli, gue akan jelaskan sepaham-pahamnya gue, versi gue. Penghuni asli itu adalah seorang yang berasal dari menara itu sendiri. Soal kekuatan dia, kekuatan penghuni asli ini sangat-sangat kuat. Bahkan Raja Jahat pun membantai semua penghuni asli karena takut akan kekuatan mereka. Tetapi Rak itu seorang penghuni asli. Di sini waktu itu ketahuannya pas di lantai tersembunyi saat Rak berlatih dengan Kun Edwan. Saat itu Rak sedang menjalani latihan untuk menuju jurus baru. Yaitu apa jurus barunya dia? Jurus barunya dia itu mengendalikan batu. Nah, saat dia mengendalikan batu, di batu itu ada aura-aura yang mengelilingi
batu itu. Dan Kun Edwan itu sendiri dan akhirnya kayak tahu ini jurus siapa. Dan akhirnya Kun Edwan menyampaikan, oh kamu penghuni asli ya, kayak ibaratnya kayak gitu. Dan Rak yang sebenarnya Rak juga nggak tahu apa-apa sih, jadi kayak apa itu penghuni asli, itu gue nggak tahu apa-apa gitu ibaratnya gitu Rak. Soalnya emang gue juga bingung kenapa dia bisa nggak tahu gitu. Cukup sekian pembahasan 3 karakter ini. Jika kalian suka videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Kalau memang ada kesalahan penjelasan dari gue, mohon koreksinya di kolom komentar. See you next videos. Goodbye.